PSSI buka suara soal dua pemain timnas Indonesia, gabung ASEAN All Stars melawan Manchester United. Kabar buruk. Gerald van den Burg diragukan melatih timnas Indonesia untuk SEA Games 2025. Real Madrid disingkirkan Arsenal, Courtois kritik permainan timnya. Mikel Arteta kirim pesan ke PSG, usai Arsenal singkirkan Real Madrid. Pengamat Malaysia sebut, Jai Idzes cocok jadi kapten ASEAN All Stars. PSSI buka suara soal dua pemain timnas Indonesia, gabung ASEAN All Stars melawan Manchester United. Dua pemain timnas Indonesia dikabarkan masuk dalam tim ASEAN All Stars untuk menjalani laga uji coba melawan Manchester United. Dua pemain tersebut adalah Asnawi Mangkualam dan Muhammad Ferrari. Seperti diberitakan sebelumnya, Manchester United akan melakukan tur ke Malaysia dan beruji coba dengan ASEAN All Stars di Stadion Nasional Bukit Jalil, Kuala Lumpur, pada 28 Mei 2025. Nantinya, tim ini akan diperkuat oleh pemain-pemain terbaik di ASEAN, dan para anggota AFF bakal mengirimkan pemain-pemainnya untuk menghadapi tim besutan Ruben Amorim. Dua pemain Indonesia yakni Asnawi dan Ferrari dikabarkan bakal mewakili Indonesia di skuad ASEAN All Stars. Terkait hal itu, anggota Exco PSSI, Sumarji enggan memberikan jawaban. Sumarji yang juga ketua Badan Tim Nasional dan manajer Timnas Indonesia itu, menyebut nanti akan diumumkan PT Garuda Sepak Bola Indonesia, perusahaan komersialisasi PSSI. Nanti biar diumumkan GSI, ujar Sumarji, singkat. Nama Asnawi dirumorkan masuk ASEAN All Stars, tak lepas karena penampilannya. Mantan kapten timnas Indonesia itu bermain impresif bersama Port FC di Liga Thailand. Berstatus sebagai pemain yang masuk tim terbaik paruh musim Liga Thailand 2024-2025, Asnawi mencatatkan 36 penampilan untuk Port FC dengan 4 assist, 1 gol, dan 6 kartu kuning. Adapun, Ferrari adalah tembok kuku Persija Jakarta dan anggota timnas Indonesia. Masa depannya diprediksi akan cerah karena masih berusia 21 tahun. Ia telah tampil 21 kali di BRI Liga 1 2024-2025. Nama Asnawi dirumorkan masuk ASEAN All Stars tak lepas karena penampilannya. Mantan kapten timnas Indonesia itu bermain impresif bersama Port FC di Liga Thailand. Kabar buruk. Gerald van den Burg diragukan melatih timnas Indonesia untuk SEA Games 2025. Gerald van den Burg ternyata masih diragukan melatih timnas Indonesia U23 di SEA Games 2025. Sebab, PSSI masih mencari sosok yang cocok buat memimpin Garuda Muda di ajang multi-event tersebut. Adapun SEA Games 2025 akan berlangsung di Thailand pada Desember mendatang. Nah, Timnas Indonesia adalah juara bertahan di turnamen ini. Saat itu, Timnas Indonesia masih ditukangi Indra Syafri. Saat ini, Indra bukan lagi pelatih tim nasional menyusul dipecat PSSI pasca kegagalan di Piala Asia U20 2025. Ketua Umum PSSI Erick Thohir ingin sosok yang tepat di balik Timnas Indonesia untuk SEA Games nanti. Pasalnya, PSSI punya target mempertahankan medali emas dari cabang olahraga sepak bola di turnamen tersebut. Adapun sejatinya Gerald van den Burg adalah pelatih kepala timnas Indonesia U23. Tetapi, bisa saja jabatan pelatih tim nasional untuk SEA Games diberikan ke orang lain dengan berbagai alasan. Salah satunya adalah kesibukan di kejuaraan lain. Seperti apa yang dikatakan Erick Thohir, Gerald van den Burg tengah menyusun tim menuju Olimpiade 2028. Nah, untuk lolos ke Olimpiade harus melalui babak kualifikasi Piala Asia U23, kemudian menembus semifinal di putaran finalnya. Tidak mudah sehingga dibutuhkan persiapan yang matang. Namun, kita sudah ketemu Coach Gerald van den Burg untuk membentuk juga tim U23 untuk Olimpiade 2028.
Jadi kita sudah mulai ada roadmap-nya yang dimulai tentu untuk kejuaraan Asia tahun 2026 ini lalu nanti 2027 untuk 2028, kata Erick Thohir beberapa waktu lalu. Jadi kita bikin blueprint jangka panjang juga buat yang U23 untuk yang Olimpiade di bawah Coach Gerald, sambungnya. Selain Gerald Van den Burg, pelatih timnas Indonesia U17 Nova Arianto masuk ke dalam rumor. Baru-baru ini, mantan pemain Persib Bandung itu mencatatkan prestasi cukup baik bersama timnas U17. Real Madrid disingkirkan Arsenal, Courtois kritik permainan timnya. Real Madrid tersingkir dari Liga Champions UEFA, setelah kekalahan kandang 1-2 yang sangat tak terduga dari Arsenal di Santiago Bernabeu, pada leg kedua perempat final. Setelah kalah 3-0 pada leg pertama di kandang Arsenal, Los Blancos bermimpi melakukan comeback yang menakjubkan di kandang sendiri, akan tetapi tidak memiliki keyakinan yang dibutuhkan di lapangan untuk membalikkan keadaan. Dengan demikian, kekalahan agregat 5-1 membuat Madrid tersingkir dari kompetisi utama Eropa, yang mengundang lebih banyak tekanan pada manajer Carlo Ancelotti. Kiper Real Madrid, Thibaut Courtois, yang menyelamatkan penalti tetapi tidak dapat mencegah timnya tersingkir, tidak menahan diri setelah kekalahan. Penjaga gawang asal Belgia itu meminta untuk merenung dan menyoroti masalah utama yang mungkin telah berkontribusi pada kejatuhan tim. Mungkin terkadang, kami perlu bersikap kritis terhadap diri sendiri dan melihat segala sesuatunya dengan saksama. Saya merasa kami adalah sebuah tim, tetapi terkadang kami perlu bermain lebih seperti sebuah tim dan tidak bermain secara individu, kata Courtois. Jika mereka mengandalkan Vini atau Kylian, mungkin berhasil sekali, tetapi tidak selalu. Kami perlu melihat semuanya dan jujur pada diri sendiri. Kemudian melangkah maju. Courtois juga memuji penampilan Arsenal, dengan mengatakan, mereka adalah tim yang bertahan dengan baik dan menekan dengan baik. Sulit untuk menemukan celah. Mungkin dengan tembakan jarak jauh atau beberapa umpan silang, tetapi tahun ini kami tidak memiliki Joselu, penyerang alami. Masih banyak musim yang tersisa, La Liga, Piala Raja Spanyol, Piala Dunia antar klub. Kami harus terus maju. Kami harus berterima kasih kepada para penggemar. Suasananya indah. Kiper Real Madrid itu juga menekankan betapa sulitnya menembus pertahanan Arsenal, dengan mengatakan, mereka sangat kuat dalam bertahan. Sangat sulit untuk menciptakan bahaya. Saya merasa bahwa jika kami mencetak gol setelah jeda, kami bisa bangkit kembali tetapi kemudian mereka mencetak gol. Kami berhasil membalas 1 gol dan terus percaya diri tetapi itu tidak cukup. Raya bahkan tidak perlu melakukan penyelamatan spektakuler. Itulah inti dari pertandingan ini. Mikel Arteta kirim pesan ke PSG, usai Arsenal singkirkan Real Madrid. Manajer Arsenal, Mikel Arteta, mengirim sinyal kuat kepada Paris Saint-Germain, PSG, usai timnya mengalahkan juara bertahan Real Madrid dengan agregat 5-1 untuk melaju ke semifinal Liga Champions 2024-25. Arsenal tampil gemilang di leg kedua di Santiago Bernabeu, Kamis, 17 April 2025, dini hari waktu Indonesia Barat. Setelah memimpin 3-0 di leg pertama, Bukayo Saka mencetak gol untuk memperbesar keunggulan, sebelum Vinicius menyamakan kedudukan. Gabriel Martinelli kemudian menutup laga dengan gol injury time yang memastikan kemenangan 2-1 di Madrid. Hasil ini membawa Arsenal ke semifinal Liga Champions untuk pertama kalinya sejak 2009 dan mempertemukan mereka dengan Paris Saint-Germain, tim yang pernah diperkuat Mikel Arteta saat masih menjadi pemain. Berbicara kepada Channel Plus, Arteta mengatakan, ini akan menjadi momen spesial. Saya senang bisa kembali ke Parc des Princes, tempat di mana saya memulai debut profesional saya. Meski bernostalgia, Arteta tetap realistis terhadap kekuatan PSG. Luis Enrique adalah pelatih luar biasa. Apa yang ia bangun bersama PSG sangat spesial, konsistensi dan gaya bermain mereka akan jadi tantangan berat bagi kami, lanjutnya. Sementara itu, Declan Rice menegaskan pentingnya tetap waspada. Arsenal memang pernah menang 2-0 atas PSG di fase grup lewat gol Kai Havertz dan Saka, tetapi Rice menyebut PSG kini tampil berbeda. Mereka adalah tim luar biasa. Kami tahu mereka telah berkembang sejak terakhir kami bertemu.
Kami juga melihat bagaimana Aston Villa membuat mereka kesulitan, ujar Rice kepada TNT Sports. Arsenal kini membidik trofi Liga Champions pertama dalam sejarah klub. Dengan performa gemilang dan kepercayaan diri tinggi, The Gunners berharap bisa melewati rintangan besar di semifinal dan melangkah ke final. Ini malam yang bersejarah bagi klub, kata Rice. Kami tahu akan menderita, tapi kami juga tahu kami akan menang dan kami membuktikannya. Pengamat Malaysia sebut, Jai Idzes cocok jadi kapten ASEAN All Stars. Kepiawaian Jai Idzes dalam memimpin rekan-rekannya dalam sebuah pertandingan memang sudah tidak bisa diragukan lagi. Ia termasuk pemain yang diandalkan oleh timnas Indonesia maupun Venezia FC, klub papan atas Serie A yang dibela. Kini menjelang pertandingan eksebisi antara ASEAN All Stars melawan Manchester United, nama Jai Idzes direkomendasikan untuk mengemban amanah ban kapten. Berdasarkan laporan Suara.com, laga menarik ini bakal dimainkan pada 28 Mei mendatang di Stadion Nasional Bukit Jalil, Kuala Lumpur. Selain kehadiran klub raksasa Premier League, ajang tersebut juga disorot karena keterlibatan para bintang Asia Tenggara. KS Sundaresan, seorang pengamat sepak bola asal Malaysia, adalah sosok yang jelas-jelas memberi kepercayaan kepada Jai Idzes. Pemain keturunan Indonesia yang punya pengalaman berkompetisi di Eropa, diakini bakal memberikan nilai yang lebih untuk segi solidaritas lini pertahanan maupun untuk aspek kepemimpinan. Apalagi lawan yang dihadapi adalah Manchester. Walau sedang terpuruk di Premier League, tim asuhan Ruben Amorim tetap memiliki reputasi tinggi yang bisa memaksa kesebelasan ASEAN All Stars untuk menunjukkan daya saing tinggi dan karakter yang tangguh. Para bintang ASEAN membutuhkan pemimpin kelas dunia untuk bersaing dengan Rasmus Højlund atau Joshua Zirkzee. Oleh karena itu, Jai Idzes harus dipilih sebagai kapten, kata Sundaresan dalam sebuah video YouTube Astro Arena, Kamis, 17 April 2025. Ia menyarankan agar pelatih Kim Sang-sik memakai skema taktis dengan formasi 3-4-3 yang menjadi susunan pemain ideal. Sundaresan menunjukkan kiper Junildo, Timor Leste, sebagai penjaga gawang. Kemudian di barisan pertahanan, Jai Idzes diminta diduetkan dengan Irfan Fandi, Singapura, dan Jefferson Tabinas, Filipina. Sedangkan untuk lini tengah, sosok Hein Tet Aung, Myanmar, Chanat Hipsongkrasin, Thailand, Azwan Ali Rahman, Brunei Darussalam, serta Kidavone Soufani, Laos, diakini akan menjadi jalur penghubung yang mantap. Disusul oleh ujung tombak Arif Aiman, Malaysia, Sieng Chantea, Kamboja, juga Nguyen Tin Lin, Vietnam. Apabila saran KS Sundaresan didengarkan oleh Kim Sang-sik dan Jai Idzes didapuk sebagai kapten ASEAN All Stars, maka ini akan menjadi kesempatan bagi sang pemain untuk semakin menunjukkan kualitasnya. Bek berusia 24 tahun itu memang tengah menjadi perbincangan hangat di Serie A. Hadir bersama tim promosi Venezia, performa apiknya sukses mencuri atensi sederet tim papan atas seperti Genoa, Inter Milan, hingga Juventus. Konsistensi, ketenangan, serta keberaniannya membuat sang kapten Indonesia jadi incaran klub elit. Jika bergabung dengan ASEAN All Stars, bukan tak mungkin pesona seorang Idzes bisa semakin luas ke Premier League. Lantaran ajang ini juga merupakan panggung penting dalam membangun reputasi sepak bola Asia Tenggara. Penunjukan Jai sebagai kapten nantinya akan menjadi bukti bahwa Indonesia semakin diperhitungkan dalam peta persepak bolaan ASEAN, tentunya kebanggaan tersendiri bagi tanah air. Di level klub, Jai Idzes dan klubnya baru saja mengantar Venezia untuk meraih kemenangan berharga atas Monza. Kendati demikian, posisi mereka masih belum begitu aman, mengingat Venezia masih dibayangi zona degradasi karena menghuni peringkat ke-18 dari 20 tim. Di laga selanjutnya, Venezia akan berjumpa Empoli pada Minggu, 20 April 2025, mendatang. Ini adalah momentum tepat untuk skuad asuhan Eusebio Di Francesco memperbaiki posisi di klasemen agar tidak kembali terlempar dari Serie A musim depan.